Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu tim penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Huda, mahasiswa PPG Transformasi Plus Kemenak batch 1 tahun 2025 di LPTK Win Mahmud Yunus Batu Sangkar. Sekaligus guru di MA Sunan Derajat Geger Kedongadem Bojonegoro. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan praktek video pembelajaran di kelas 10 dengan tema dakwah Rasulullah periode Madinah dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahal? Mada darsukum? Ya, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita buka pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama suratul Fatihah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa selesai. Pak Uda absen dulu ya. Alfa hadir ya. Mbak Desi, Mbak Ayi, Mbak Kamila, oh tidak hadir ya. Mbak Kemuning, Mbak Nadia, Mbak Risma, Mbak Zizun, Mbak Sita, Mas Dava, Mbak Sulis, ya, sudah ya. Yang tidak hadir satu, Mas Muin dan Mbak Kamila, dua ya, dua berarti Mas Muin dan Mbak Kamila. Anak-anak, pada kesempatan kali ini materi yang akan kita bahas adalah dakwah Rasulullah periode Madinah. Jadi tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini adalah untuk bagaimana nanti kalian mampu menganalisis, mampu mempresentasikan strategi dakwah Rasulullah yang dilakukan ketika beliau berada di Madinah. Kemudian bagaimana nanti kalian menerapkan, mengaplikasikan strategi dakwah Rasulullah tadi di dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga nanti apa? Untuk mengambil ibroh. Apa itu ibroh, Pak? Ibroh dari dakwah Rasulullah di periode Madinah. Kira-kira bagaimana sampean bisa menerapkan dalam kehidupan kalian menjadi agen perdamaian pada masyarakat kalian, pada sekolah kalian, seperti yang dilakukan Rasulullah ketika di Madinah. Nanti kelasnya akan Pak Uda bagi menjadi kelompok, namun sebelum dibagi menjadi kelompok, kita saksikan materi dakwah Rasulullah periode Madinah yang berikut. Dalam rangka memuliakannya, Allah
Sambil menyaksikan video, Pak Uda membagikan LKPD. Dengan begitu, kita bisa terbebas dari ancamannya. Sebab jika mereka melakukan hal itu, berarti dalamnya telah ditumpahkan oleh semua kabilah, sehingga Bani Abdul Manaf tidak akan mampu memerangi. Kami dalam rapat tersebut. Ketika keputusan kecil untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah diambil, malaikat Jibril turun membawa rohnya yang isinya memberitahukan kepada beliau tentang persekongkolan kaum Quraisy. Ya, itu tadi bagaimana ilustrasi perjalanan hijrah Rasulullah dari kota Mekah dengan tantangannya, dengan perjuangannya, hingga beliau sampai di kota Madinah, kemudian membuat strategi dengan mendirikan Masjid Nabawi, kemudian mempersatukan umat yang ada di Madinah, yang ketika itu sudah heterogen, bukan hanya diisi oleh orang-orang Muslim saja, tapi juga ada Yahudi dan Nasrani. Tapi Rasulullah mampu membuat desa yang dulu bernama Yasrib menjadi Madinatul Nabi, yang sekarang dikenal sebagai Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Menjadi kalau sekarang seperti kota metropolitan yang dihuni oleh banyak suku, tetapi toleransinya sangat tinggi seperti negara kita. Ya, berikut tadi ilustrasi ya anak-anak. Sekarang Pak Uda mau menugaskan kepada kalian untuk membentuk kelompok kecil, nanti berdiskusi untuk menjawab LKPD yang sudah Pak Uda bagikan tadi. Ya, untuk bagaimana penentuan ketua kelompoknya langsung 3-3 berarti ya. 3-3 nanti ada 12 siswa 3-3. Jadi 4 kelompok, langsung tunjuk saja ketua kelompok kalian. Nanti siapa yang paling banyak ditunjuk jadi ketua kelompok. Pak udah hitung ya, mulai ya. 1, 2, 3. Ya, berarti kelompok 1 dipimpin oleh Mbak Ayi, kelompok 2 dipimpin oleh Mas Dava, kelompok 3 dipimpin oleh Mbak Agnesa, Mbak Puspita, kemudian kelompok 4 dipimpin oleh Mbak Azizun. Sekarang membentuk kursinya, membentuk kelompok, berdiskusi tentang bagaimana ilustrasi tadi. Nah, bentuk kelompok menghadap untuk menjawab. Mbak Azizun ke depan nggak apa-apa, ayo. Ketua kelompok tadi ketunjuk. Ayo atau ke sini ya. Sini ayo menghadap ke kelompoknya. Langsung 3-3. Mana ini? Ya, ayo 3-3. Jadi melingkar bagus. Jangan dekat-dekat. Ya, melingkar 3-3 biar kelompoknya berbeda. Silakan didiskusikan Mas Dava. Mas Dava anggotanya? Sini berarti. Ke sini ya Mas Dava. Ayo Mas Dava. Ayo Mas Dava, cepat Mas Dava. Ke sini berarti. Nah.
Mas Syafa ke sini anggotanya. Dibagi ya. Nah, tiga-tiga silakan didiskusikan kira-kira apa saja. Di situ sudah Pak Uda kasih materi singkat di LKPD-nya. Nah, kira-kira apa saja nanti kalian presentasi gantian ya. Presentasi singkat ke depan gantian diskusikan apa saja strategi dakwah Rasulullah ketika di Madinah. Kemudian tentang bagaimana penerapannya dalam kehidupan baik di madrasah maupun kehidupan kalian ketika kembali ke rumah atau di masyarakat nanti ya. Silakan didiskusikan, dijawab bareng-bareng, nanti per kelompok maju ke depan untuk presentasi hasilnya dan kelompok lain bertanya tentang pendapat ini mungkin ya, bagaimana tentang fenomena hijrah yang sekarang, bagaimana caranya menjadi agen gitu. Puluh menit untuk berdiskusi ya. 10 menit untuk berdiskusi ya. Itu untuk pertanyaan-pertanyaan di LKPD adalah kasus atau masalah yang terjadi saat ini, masalah nyata ya. Jadi berdasarkan masalah nanti kalian jawab sesuai pendapat kalian. Ya, ada 3 itu di LKPD kasusnya, permasalahannya tentang dakwah di Madinah itu kira-kira akhir-akhir ini fenomenanya yaitu tentang hijrahnya para artis itu ya. Mereka memakai busana muslim yang dulunya tidak memakai jilbab, pakai jilbab. Kemudian yang laki-laki mengganti penampilannya dengan berjenggot dan celananya cingkrang. Kira-kira pendapat kalian apakah hijrah itu seperti itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah kan substansinya ketika berdakwah berhasil menyatukan satu desa Yasrib menjadi sebuah kota di Madinah. Menjadi kota Madinah, kota yang dihuni oleh berbagai macam etnis, tapi toleransinya tinggi. Kira-kira kasusnya itu sama ketika di sekolah kalian, ya kan? Ketika di masyarakat kalian itu berbeda. Kira-kira nanti apa solusi kalian ketika di desa untuk menyatukan masyarakat desa yang beragam itu? Apakah strateginya sama dengan Rasulullah? Membuat aturan atau bagaimana? Terus bagaimana kalian ketika menjadi ketua OSIS untuk menyatukan anggota kalian yang berbeda-beda itu nanti? Ada 3 itu ya. Ya, bagaimana? Bikin aturan yang jelas atau sampean dekati satu persatu lah. Itulah proses pemecahan masalahnya. Nanti untuk refleksinya Pak Uda tampilkan materi berupa PPT. Kita refleksi bersama-sama bagaimana jawaban dari masalah-masalah yang ditampilkan dalam lembar kerja kalian yang sudah dibagikan oleh Pak Uda. Cukup diskusinya? Cukup ya? Ya, cukup. Sekarang perwakilan dari kelompok mungkin atau langsung bertiga, tiga-tiga ya? Tiga-tiga atau ketua? Tiga-tiga ya, langsung tiga-tiga, nanti kelompok lain untuk bertanya. Dimulai dari kelompok siapa dulu? Siapa yang berani? Angkat tangan. Kelompok 1. Ya, kelompok 1 ya, langsung bisa berpresentasi ke depan sini. Ya. Iya, boleh hasilnya. Ya. Singkat saja. Strateginya apa? Terus untuk menjawab 3 tadi. 3 pertanyaan tadi, 3 pertanyaan yang sudah dijelaskan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dakwah Rasulullah periode Madinah. Dakwah Rasulullah itu dibagi menjadi 2 periode.
Yang pertama berada di kota Mekah dan yang kedua berada di kota Madinah. Di kota Mekah, Rasulullah berdakwah selama 13 tahun, sedangkan di kota Madinah berdakwah hanya 10 tahun, lebih singkat. Ketika akan melakukan hijrah dari Mekah menuju Madinah karena banyaknya ancaman dari kaum Quraisy sehingga membuat Rasulullah memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Hijrahnya sudah berdefinisi, melainkan memiliki makna spiritual dan strategis, pengorbanan, perubahan fisik, juga keteguhan iman, serta pembentukan komunitas Islam pertama di Madinah. Peristiwa ini ditandai dengan kejadian Aqabah. Strategi menghindari ancaman pembunuhan dan penyusunan piagam Madinah yang mengamankan sosial antar umat beragama. Nah, berikut di sini ada strategi Rasulullah dakwah periode Madinah. Yang pertama, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor, membangun Masjid Nabawi sebagai pusat aktivitas, membuat piagam Madinah sebagai konstitusi bersama antara umat Islam, Yahudi dan Nasrani, kemudian menegakkan keadilan tanpa pihak, dan yang terakhir yaitu mengedepankan musyawarah dan toleransi. Kemudian piagam Madinah. Piagam Madinah atau bisa disebut sebagai Madinah Charter memiliki beberapa isi. Yang pertama, kesepakatan antara kaum muslimin, Yahudi, dan kabilah Arab. Dan yang kedua, menjamin kebebasan beragama, keadilan, serta pertahanan bersama. Dan yang terakhir adalah contoh awal negara dengan dasar multikultural dan hukum tertulis. Kemudian di Madinah juga ada beberapa perang dan diplomasi. Di antaranya ada perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq sebagai bentuk pertahanan. Kemudian ada perjanjian Hudaybiyah dan dakwah lintas negara. Kemudian nilai-nilai universal yang bisa kita ambil dari dakwah Rasulullah periode Madinah adalah toleransi, keadilan, persaudaraan, musyawarah, dan kejujuran. Itu ya presentasinya. Untuk mungkin ada ditanyakan tentang presentasi kelompok 1. Bertanya anak-anak? Ya. Tanya tentang ini. Dari Mas Dava ya, boleh tanya. Langsung menghadap ke kelompok 1, Mas. Bagaimana pertanyaannya? Tanyanya ke kelompok. Ini hijrahnya cuma berarti di sana sudah dikatakan hijrah. Itu sudah dikatakan hijrah. Bagaimana makna hijrah menurut kelompok kami? Bagaimana keterkaitannya peristiwa hijrah? Bagaimana pendapat kalian Bisa silakan dijawab. Pertama, makna hijrah menurut kami. Hijrah itu berpindah fisik, seperti itu misalnya tidak teguh, mainkan harus disertai tidak teguh, mainkan harus disertai karena tidak banyak yang terus. Keluarga mereka yang mungkin mereka masih akan menerima kecaman atau ancaman dari keluarga mereka sendiri. Kemudian menurut saya mengenai fenomena tadi, seperti itu belum bisa dikatakan hijrah. Karena mereka hanya sekedar menjadi penampilan fisik saja. Mereka belum tentu di dalam diri mereka itu sudah benar-benar hijrah. Belum tentu di dalam mereka itu memiliki keteguhan iman dan hati yang lurus. Bisa saja mungkin mereka hijrah hanya untuk Boleh nanti. Hanya untuk tampil di media sosial atau istilahnya mereka ingin mendapat perhatian dari publik. tadi kan sampai bilang kan harus ada keteguhan hati dan iman gitu. Kalau sudah ada keteguhan hati dan iman, tapi tetap di kos, itu bisa tergantung orangnya. Bagaimana cara kita menilai? Misalkan artis tersebut memposting fotonya tadi, tapi ketika itu disertai dengan motivasi ataupun mungkin itu self reward, karena mereka sudah bisa dijalankan karena bisa
Jadi menurut saya itu tergantung orang yang menilainya, tergantung bagaimana pendapatnya. Kok bisa tergantung orang nggak? Sedangkan berarti masalah hati kan cuma orangnya sendiri yang tahu. Sebelum berhijrah, pasti orang tersebut sudah dari kamu buktikan. Itu kan kita tahu orang tersebut, oh ini pemikirannya seperti ini seperti ini. Itu bisa kita lihat. Ini serius atau tidak dia berhijrahnya. Jadi kita tidak hanya menilai itu tidak hanya melihat. Kita juga harus tahu bagaimana sebenarnya. Iya. Gitu ya. Sudah cukup? Nah, berarti kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Jadi menurut kelompok 1 makna hijrah itu bukan hanya hijrah sebatas fisik, tapi melainkan hijrah yang bermakna spiritual. Hijrah yang bermakna spiritual nanti disanggah oleh kelompok lain. Pak, tapi bagaimana kalau dia itu sebenarnya di hatinya sudah tertanamkan iman dan takwa, tetapi tetap di pos bagaimana? Apakah itu tetap hijrah menurut kelompok 1? Bukan ya, tetap ya. Tergantung bisa hijrah, bisa enggak. Kan itu bisa jadi alasan untuk mengajak orang lain untuk melakukan motivasi yang sama lah itu. Nanti untuk bagaimana refleksi kita tampilkan di akhir saja sesi. Ayo, silahkan kembali kelompok 1. Mungkin ada satu kelompok lagi yang mau mempresentasikan dari kelompok 2 ya, Mas Dava ya. Ya, silahkan Mas Dava. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sedikit tentang peristiwa hijrah Rasulullah di Madinah. Seperti yang tadi kita lihat, Rasulullah hijrah karena ada ancaman dari kaum kafir Quraisy dan melewati berbagai rintangan juga bisa sampai ke Madinah. Rasulullah hijrah atas perintah Allah pada tahun 622 Masehi. Hijrah di sini tidak hanya sekedar perpindahan fisik, tapi juga memiliki makna spiritual dan strategis. Beriman serta membentukkan komunitas Islam pertama di Madinah. Peristiwa hijrah Rasulullah ditandai dengan perjanjian Abu Bakar dari ancaman pembunuhan dan penyusunan keagamaan yang mengatur antara kelompok masyarakat yang berada di Madinah terdapat kaum Islam, Yahudi, kaum Islam dan Nasrani. Di sana walau berbeda-beda tetap menjadi satu di Madinah. Dalam beragam Madinah antara yaitu kesepakatan antara kaum Muslim, Yahudi dan kabilah Arab menjalin kebebasan beragama, keadilan dan perdagangan bersama dan sebagai contoh awal negara dengan dasar hukum. Adapun perang dan diplomasi yang diikuti Rasulullah yaitu perang Badar maupun Khandaq sebagai bentuk pertahanan. Adapun perjanjian Hudaybiyah dan dakwah lintas negara. Ya, itu presentasi singkat. Mungkin ada masalah atau ada hal yang perlu didiskusikan dari kelompok 2 ini. Ada? Angkat tangan, silahkan. Ya, silahkan diajukan pertanyaannya kepada kelompok 2. Ambil contoh dari kehidupan sehari-hari saja, Pak. Tidak usah jauh-jauh. Ya. Misalkan jika Anda menjadi pemimpin OSIS, kemudian dalam organisasi tersebut terdapat permasalahan. Apa yang akan Anda lakukan sebagai agen perdamaian? Seperti yang dicontohkan Rasulullah. Ya, pertanyaannya. Ya, bagaimana misalnya Mas Dava menjadi ketua OSIS, kemudian kan anggotanya OSIS itu banyak.
kayak di Madinah Rasulullah. Kira-kira cara Mas Dafa untuk mendamaikan atau menyatukan anggota OSIS tadi supaya bisa bergerak bersama-sama menuju tujuan yang sama, menuju visi yang sama dari OSIS tadi bagaimana? Menanam kesadaran umat Islamnya. Ah. Kita sebagai kaum muslim itu saudara. Jadi ditekankan pemikirannya bahwa sesama saudara itu harus saling ta'awun, tolong menolong. Kita sebagai kaum sebagai umat Nabi Muhammad harus menyadari bahwa kita itu satu, dan kita dulu juga disatukan oleh Rasulullah SAW. Jadi sekarang kita harus saling tolong-menolong sesama. Itu. Bagaimana? Baik. Tapi kan karakteristik antar anggota itu berbeda kan? Ya, justru Tidak bisa perbedaan kita itu tekan, tidak bisa kita tekan begitu saja. saling mengisi satu sama lain. Kamunya berbeda. Mengisi kalau tidak saling mengerti, mengisi kalau tidak saling mengerti, tidak akan mewujudkan perdamaian, bisa mewujudkan perdamaian kan? Bisa. Dengan cara apa? Ya dengan cara tadi. Harus saling mengerti satu sama lain. Kalau masih tidak bisa damai bagaimana? Tidak bisa damai ya. Siapa yang akan Anda lakukan untuk mendamaikan ini? Bicarakan tenang-tenang dengan otak ini. Bisa. Kok. Ada, cukup ya nanti jawabannya apa kita diskusikan lagi di refleksi. Silahkan beli aplaus dulu untuk kelompok 2. Di sesi terakhir ini sebelum penutupan materi, Pak Uda akan menyampaikan refleksi dari kita bersama, refleksi dari Pak Uda dan kalian tentang dakwah Rasulullah periode Madinah. Kira poin-poinnya itu apa saja Pak kira-kira? Nah, Pak Uda sampaikan, Pak Uda ke bawah ya sambil laptop ya. Dakwah Rasulullah periode Madinah. Nah, tujuannya yaitu tadi memaknai peristiwa hijrah di Madinah, menganalisis strategi dakwah di Madinah, menjelaskan nilai-nilai Islam yang ditegakkan Rasulullah, kemudian meneladani sikap toleransi dan kepemimpinan Rasulullah. Itu tujuan pembelajaran pagi ini. Latar belakang dan makna hijrah Rasulullah ke Madinah. Ya, latar belakang itu sama dengan sebab ya, atau faktor yang mendukung. Kenapa sih Rasulullah akhirnya dari Mekah itu hijrah ke Madinah? Tentunya yang pertama yaitu perintah Allah. Perintah oleh Allah. Wa may yuhajir fi sabilillahi faqad. Ya, itu ya Al-Baqarah ya. Pokoknya diperintah hijrah oleh Allah. Bahkan sebelum ke Madinah itu hijrahnya pernah hijrah ke Taif, ke Habasyah. Yang kedua, karena penolakan dan penindasan yang terus-menerus dilakukan oleh penduduk Mekah. Kemudian yang ketiga, alasan Rasulullah hijrah ke Madinah itu adalah ajakan dari penduduk Yasrib atau Madinah. Wes bosen orang-orang Yasrib, suku Khazraj dan suku Aus itu untuk berperang. Tahu Rasulullah nanti bisa mendamaikan, nah diajak Rasulullah. Kemudian makna hijrah Rasulullah itu ke Madinah itu apa? Tadi kan dijelaskan tadi oleh kelompok 1, ditanya oleh kelompok 2. Bagaimana makna hijrah? Ya, hijrah sebenarnya maknanya adalah bermakna spiritual dan strategi. Jadi Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu cuman menghindari siksaan dari orang-orang Mekah saja, tidak, tetapi juga strategi, ingin mengembangkan Islam dari Madinah, karena Madinah lah yang cocok untuk menjadi tempat mengembangkan Islam. Karena apa? Masyarakatnya lebih heterogen, masyarakatnya lebih terbuka. Tentunya dengan strategi-strategi. Nah, itu yang dipikirkan oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah hijrah ke Madinah, Yasrib yang dipilih. Yang kedua, kesempatan membangun masyarakat Islam yang damai dan berdaulat. Semangatnya orang Madinah itu tinggi untuk berdamai karena sudah bosan berperang antara suku Aus dan suku Khazraj. Nah. Selanjutnya lah, strategi apa saja Pak? Ya, ada 5. Kalau tadi dipaparkan itu ada 5 ya. Yang pertama yaitu apa nak?
mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Kaum muhajirin itu adalah orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Al-Ansor. Ya. Yang kedua, fungsinya apa Masjid Nabawi? Pusat aktivitas ya, pusat aktivitas segala baik ilmu pengetahuan maupun politik maupun sosial. Yang ketiga, nah ini strategi yang kalau dalam kehidupan sehari-hari itu bisa diterapkan. Jadi ketua OSIS tadi ada pertanyaan seperti itu ya. Apa strateginya Pak? Oh strateginya bikin aturan, bikin sanksi yang jelas dan tegas. Yang melanggar disanksi. Yang kerjanya bagus, misalnya kalian misalnya di desa yang patuh pada peraturan dapat reward. Jadi konstitusi dan peraturannya jelas. Kalau dulu Rasulullah membuat aturannya dibentuk dalam sebuah piagam yang bernama Piagam Madinah yang mewadahi seluruh aspirasi dari orang-orang yang ada di Madinah. Kalau kalian jadi ketua OSIS juga sama. Jadi harus mewadahi seluruh anggotanya, aturannya, paham ya? Seperti aturan Piagam Madinah. Yang keempat, menjalin hubungan baik antar umat beragama. Kalau di desa, misalnya agamanya sama semua, berarti ya mungkin golongannya kok beda. Misalnya antara karakter dukuh sini sama dukuh situ berbeda, ya disatukan, dipertemukan misalnya dalam kelompok-kelompok kecil ketika pengajian dan lain-lain. Itu menjalin hubungan baik antar umat beragama. Yang kelima, menegakkan keadilan dan hukum Islam. Sama membuat peraturan berarti. Nah, Piagam Madinah. Apa inti Piagam Madinah anak-anak? 3 ya. Apa itu? Konstitusi antar kelompok. Yang kedua, menjamin kebebasan beragama dan keamanan bersama. Yang ketiga, mengatur hak dan kewajiban umat Islam, Yahudi dan kelompok lain. Piagam Madinah itu mengadopsi, merupakan konstitusi itu undang-undang. Kalau di Indonesia berarti Piagam Madinah itu seperti apa ya? Contoh Piagam Madinah di Indonesia. UUD 45 dan Pancasila yang menyatukan seluruh warga negara Indonesia seperti itu. Jadi harus mau menaati Pancasila dan mau menaati UUD 1945 kalau mau tinggal, kalau mau menjadi warga negara Republik Indonesia. Sama Piagam Madinah. Itu merupakan cerminan atau copy paste dari Piagam Madinah yang dulu dibuat oleh Rasulullah. Jadi pertama kali yang mencetuskan atau undang-undang atau ideologi pertama kali yang bisa menyatukan seluruh masyarakat yang heterogen berbeda agama itu adalah Piagam Madinah. Baru inspirasinya baru menginspirasi jadi undang-undang, jadi Pancasila sekarang. Terus nilai-nilai. Ya, nilai-nilai penting dakwah di Madinah. Ada apa saja? Toleransi, persatuan, musyawarah, keadilan, pemilihan yang adil dan bijaksana. Harus toleransi, harus mengedepankan persatuan dan musyawarah. Gak bisa bikin aturan, menentukan aturan sendiri, ya kan? Aturan itu dibuat sama-sama, dari yang membuat maupun dari yang dibuat tadi, aspirasi, itu namanya bermusyawarah. Dan prinsipnya itu adil. Yang terakhir, yang mimpin harus dan bijaksana. Ya, relevansinya dengan kehidupan supaya apa belajar ini? Itu menumbuhkan semangat toleransi antar teman, menjadi pemimpin yang adil dan bertanggung jawab, menyelesaikan konflik dengan musyawarah, terus menjaga persatuan lingkungan di sekolah. Yang terakhir, refleksi dan penutup. Nah, ini apa yang bisa kita teladani dari Rasulullah di Madinah dan bagaimana kamu bisa menjadi agen perdamaian? Kira-kira apa jawabannya? Yang bisa diteladani berarti. Rasulullah adalah sosok pemimpin yang adil dan bijaksana. Rasulullah adalah sosok pemimpin yang visioner, ya, karena mampu membuat Yasrib yang dulunya desa menjadi Madinah. Terus yang kedua, bagaimana kamu bisa menjadi agen perdamaian? Strateginya apa berarti? Menyontoh atau mengambil ibrah dari Rasulullah, yaitu membuat
peraturan dengan cara musyawarah, mengedepankan kepentingan bersama, menghargai perbedaan pendapat dan lain-lain. Gak saklek kudu koyo aku nek aku salah. Gitu ya. Hadisnya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itu ya. Mungkin ada yang ditanyakan dari pertemuan kita pagi ini. Cukup? Faham tuh? Kalau seperti itu, mari kita tutup ya pelajaran kali ini. Untuk minggu depan, berarti materi kita yang selanjutnya yaitu tentang Haji Wada atau Fathul Mekah. Ya, sebelum Pak Uda meneraskan tentang Haji Wada atau Fathul Mekah pada pertemuan yang akan datang, kalian pelajari dulu ya nanti di rumah. Ya, siap? Siap. Sampai sini sudah tidak ada yang ditanyakan? Fantum? Nah, tadi mandalika biqauli hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum Pak Uda meninggalkan kelas, mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ufa'na bima lam tana Rabbi alimna ladir fa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina Rabbana ufa'na bima lam tana Rabbi alimna ladir fa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina Rabbana ufa'na bima lam tana Rabbi alimna ladir fa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Sudah cukupkan pertemuan pada kali ini. Terima kasih. Walafu minkum. Mohon maaf bila salah sikap dan salah kata. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.